Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bacaan kita. Untuk saat ini kita akan membaca poin kedua dari buku yang membahas tentang akhlak dan adab seorang muslimah yang berakal, yaitu poin yang kedua di sini, al-aqilatu wathiqatu fima indallah. Bagaimana seorang mukminah atau muslimah yang berakal dan sikapnya tentang keyakinan terhadap janji Allah. Percaya terhadap apa yang di sisi Allah. Beliau mengatakan, Rawal Bukhari telah meriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Nabi SAW bersabda, Ja'a Ibrahimu alaihi salam bi ummi Ismail Hajar wa ibnaha Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam datang dengan membawa Umi Ismail, yaitu istrinya yang bernama Hajar, dan juga membawa anaknya yang bernama Ismail, yaitu Nabi Ismail. Wa hiya turdi'uhu hatta wada'aha indal baiti inda dawhati syajarah fawqa Zamzam fi a'lal masjid. Pada saat itu Hajar atau Hajar, Siti Hajar, yang merupakan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan masih menyusui anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keduanya di bawah pohon yang terletak di atas sumur Zamzam. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad. Ya, pada saat itu di Makkah tidak ada satu orang pun. Walaysa bihama, bahkan di daerah tersebut tidak ada air, yang mana merupakan sumber pokok kehidupan, ya, kebutuhan pokok kehidupan, yakni air. Nah, di tempat itu, di tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istri dan anaknya yang ia cintai, itu bukan hanya tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada air yang menjadi sumber kehidupan. Fawada'ahuma hunak. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan keduanya di tempat itu. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr wa siqa'an fihi ma. Dan juga meninggalkan untuk keduanya satu kantung berisi kurma dan juga satu kantung berisi air. Jadi ketika ditinggalkan di bawah pohon tadi di daerah Ka'bah sekarang, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya meninggalkan satu kantung berisikan kurma sebagai makanan dan satu kantung air untuk minum. Thumma qafa Ibrahim alaihissalam muntaliqa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mundur atau pergi hendak meninggalkan keduanya. Melihat Nabi Ibrahim menjauh, fatabi'athu Ummu Ismail, maka Siti Hajar atau istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengikuti di belakangnya. Faqalat, lalu berkata, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab, mau pergi kemana kamu? Tiba-tiba pergi begitu saja. Wa tatruku nabi hadzal wadi, apakah kamu ingin meninggalkan kami di lembah ini, alladzi laisa fihi anisun wala syai', yang aku di sini tidak memiliki anis, itu seperti teman dekat, teman yang akrab, yang bisa diajak ngobrol, wala syai', bahkan tidak ada apa-apa di sini. Qalat lahu dzalika miraran wa huwa la yaltafitu ilaiha. Hajar terus bertanya dengan pertanyaan yang sama berulang kali, wala yaltafitu ilaiha, tapi Nabi Ibrahim tetap tidak menoleh ke Hajar dan
melanjutkan perjalanannya begitu saja, meninggalkan Hajar dan anaknya. Faqalat. Lalu setelah berulang kali bertanya dan tidak dijawab, akhirnya Siti Hajar pun tersadar. Dia kenal betul Nabi Ibrahim ini siapa. Dan tidak mungkin melakukan begitu saja hal-hal aneh seperti ini. Akhirnya Hajar bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Faqalat, Allah amaraka hadha. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka saat itu Nabi Ibrahim baru menjawab, "Na'am. Ya, ini perintah Allah." Qalat, lalu Siti Hajar pun mengucapkan satu ungkapan yang luar biasa yang bisa menjadi contoh bagi setiap wanita muslimah dimanapun berada, yakni tentang bagaimana seorang wanita muslimah memiliki akhlak dalam apa atau memiliki kepercayaan yang kuat terhadap janji Allah. Apa yang dikatakan Siti Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya yakin pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami. Masya Allah. Ya. Inilah kisah yang beliau nukilkan, ya, dari contoh seorang wanita mukminah yang memiliki keyakinan kuat terhadap janji Allah. Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini perintah Allah," Siti Hajar tenang dan yakin bahwasannya Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang beriman. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang taat kepadanya. Maka penulis melanjutkan, "Fahal dhayya'ah Allah." Perhatikanlah wahai para pembaca, apakah Allah menyia-nyiakan Siti Hajar? Kalla, sekali-kali tidak. Laqad akramaha, sungguh Allah telah memuliakan Hajar ikraman, dengan kemuliaan tatahaddatsu bihid duhur, yang akan terus diceritakan, ya, tahun-tahun, ya, setiap tahunnya, wal ayyam, dan hari-hari, wal khalq wal anam, dan seluruh makhluk akan bercerita tentang indahnya ketaatan dan manisnya buah hasil dari ketaatan Siti Hajar menerima perintah Allah yang berat. Wallahi, demi Allah, kata penulis, la yudayyi'u ajral muhsinin. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanannya orang-orang yang beriman. Maka ini adalah potret wanita muslimah yang memiliki keyakinan kuat terhadap janji Allah yang hendaknya dicontoh oleh setiap wanita muslimah. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat, sehingga kita akan memetik buah daripada ketaatan yang kita lakukan, seperti halnya yang telah dilakukan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ibrahnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.